Apa ya kok bisa dipanggil BK padahal gua nggak ngapa-ngapain. Mana ya, wadah masuk aja lah. Ini Pak. Ya, mari Mas, silakan masuk, cari tempat duduk yang paling nyaman. Ya Pak. Kenapa saya dipanggil ke sini Pak? Ada apa? Ya, tenang Mas, tenang. Jadi Mas itu dipanggil ke ruangan BK itu belum tentu karena ada masalah. Jadi di ruangan BK ini kita selaku sebagai guru BK atau konselor itu nggak melulu membahas tentang masalah. Kadang juga ada siswa berprestasi itu dipanggil ke sini. Jadi Mas tidak perlu khawatir. Nah, tapi Mas ini saya panggil ke sini tuh karena saya tuh dapat laporan dari guru mata pelajaran Mas, guru matematika. Katanya akhir-akhir ini Mas itu kan apa namanya nggak aktif di kelas gitu katanya. Terus dari nilai semester lalu juga Mas itu UTS-nya menurun. Kan ini udah mau UAS, udah mau naik tingkat. Masnya kan kelas 2 toh? Iya Pak. Nah, katanya udah mau ke kelas 3 itu, tapi nilai UTS yang kemarin tuh katanya menurun gitu. Nah, ini saya mau tanya dulu, Masnya tuh tahu nggak info ini? Saya nggak tahu Pak, pokoknya saya belajar aja gitu Pak. Oh iya. Padahal Masnya tuh udah apa namanya belajar apa ikut kelas gitu ya? Iya Pak. Oke. Nah, akhir-akhir ini sebelum kita ke arah sana ya Mas ya, akhir-akhir ini Mas gimana? Sehat-sehat aja tuh? Sehat Pak. Alhamdulillah. Ya kan di tengah pandemi kayak gini kan masa ya sakit kan jangan sampai. Berarti Mas kalian bisa selepas ya? Ya. Ya biar kelihatan ekspresinya Masnya, biar semuanya. Juga Pak. Ya nggak apa-apa, terserah kalau Masnya lebih nyaman seperti itu ya nggak apa-apa. Enggak ya nggak apa-apa. Oke, Mas. Jadi gini Mas, di sini saya tuh ingin minta Mas untuk menceritakan kegiatannya karena kan dari guru mata pelajaran itu melaporkan pada saya bahwasanya Mas tuh nilainya agak berkurang. Jadi dalam sesi kali ini Mas bisa menceritakan ya Mas ya. Nah tapi sebelum itu Mas sudah pernah ikut sesi konseling belum Mas? Belum pernah Pak kayaknya Pak, baru pertama ini Pak. Oke, jadi saya jelaskan sedikit ya Mas ya tentang konseling itu apa. Nah, konseling itu ya kita omong-omongan seperti ini, kita berbicara mengenai satu masalah yang Mas alami, yang mana ini tuh nilai Mas tuh turun. Nah, tapi di sini saya tuh selalu konselor tidak membantu Mas untuk menyelesaikan masalah, tapi Mas sendiri yang menyelesaikan masalah Mas. Nah, saya di sini secara konselor hanya membimbing Mas agar Mas tuh bisa jadi orang yang secara pribadi itu mandiri, jadi bisa menyelesaikan masalahnya baik sekarang maupun di masa depan nanti. Nah, dalam prosesnya konseling itu ada asas-asasnya. Yang pertama tuh asas kerahasiaan. Nah, yang mana asas kerahasiaan ini itu hanya kita berdua yang tahu. Segala percakapan apapun itu kita rahasiakan. Terus kemudian ada asas keterbukaan. Jadi Mas selaku konseling itu dituntut untuk terbuka. Jadi saya minta tolong Mas terbuka ya Mas ya, untuk menceritakan keluh kesahnya yang Mas alami akhir-akhir ini. Nah, terus dalam prosesnya juga
konseling itu ada waktu yang kita sepakati. Jadi pada satu sesi ini kira-kira menurut Mas cocoknya berapa menit untuk satu sesi ini? 20 menit mungkin cukup Pak. Oh iya, kalau gitu karena kita sepakati itu aja. Jadi satu sesi ini kita 20 menit. Jikalau mungkin sesi ini belum berakhir, maka akan dilanjut ke sesi berikutnya dengan waktu pertemuan dan jadwal yang kita tentukan lagi. Oke, untuk itu saya mau bertanya, Mas tuh akhir-akhir ini tuh seringnya ngapain ya Mas ya? Kan Mas tadi bilang dia masuk kelas aja, sekolah seperti ya biasa. Nah itu emangnya sekolah seperti biasa tuh gimana Mas? Ya pokoknya saya kan ya belajar ngikutin apa guru gimana, kalau suruh mengerjakan soal yang dikerjakan, kalau suruh mencatat dan mencatat Pak. Nah ngerjain soalnya tuh gimana? Mas cuma ngerjain soal asal selesai atau Mas juga belajar dulu sebelumnya? Ya pokoknya saya mencoba mengerjakan soalnya, terus saya juga udah pelajari Pak. Oh iya. Apa yang guru katakan sama apa yang guru sampaikan ya saya terima itu Pak. Iya Pak. Oke. Nah Mas tadi terima ya, tapi pada kenyataannya itu guru itu bilang bahwasanya ada nilai yang menurun pada kali ini tuh guru matematika. Nah di pelajaran matematika sendiri tuh Mas seperti apa di kelasnya? Ya kan, ya kadang paham kadang tidak Pak kayaknya Pak. Oh, Soalnya gimana? matematika jujur aja susah Pak. Iya. Matematika susah. Ya agak susah Pak. Ya susahnya tuh bagaimana? Bisa Mas jelaskan? Kadang guru menjelaskan kadang kalau sampai berbelit-belit saya kadang nggak paham Pak. Jadi guru tuh biasanya ada yang menjelaskan yang berbelit-belit gitu ya. Jadi Mas tuh kurang paham di guru yang menjelaskan berbelit-belit itu. Iya, Pak. Nah, tapi pernah nggak Mas itu pada saat jam matematika itu pas dijelaskan tuh langsung paham? Ada Pak. Ada. Tapi tidak sering Pak. Oh tapi tidak sering. Ya, Nah, tidak. biasanya tuh waktu Mas kalau guru menjelaskan berbelit-belit itu setelah itu yang dilakukan Mas apa? Mencoba memahami, kalau nggak paham ya sudah Pak, saya nggak dengar Pak. Oh iya. Pak. Iya. Nah, pas mencoba memahami itu perasaan Mas gimana? Pokoknya intinya saya lebih senang sama pelajaran itu dulu Pak. Maksudnya pas pelajaran itu saya harus mencoba menyukai. Terus kalau emang udah tadi Mas bilang kalau emang udah nggak paham, udah ninggalin aja gitu. Iya, Pak. Nah, kalau habis ninggalin itu biasanya Mas ngapain? Kalau nggak main HP apa tidur gitu Pak. Oh, gitu. Sama teman Pak. Oh Iya, iya, Pak. iya. Nah, kalau kan Mas bilang tadi kalau nggak main HP tidur. Kalau tidur kan pasti istirahat. Iya, Pak. Nah, kalau main HP Masnya ngapain? Kadang main game Pak. Oh, main game Iya. ya? Oh iya. Untuk Masnya itu suka game? Iya Pak. Suka banget? Iya. Oh, Saya bilang suka banget Pak. dalam satu minggu itu biasanya berapa kali nge-game? Kalau seringnya tuh biasanya jam-jaman Pak. Nah, kadang main itu kalau sekali main ya bisa sampai sejam 2 jam gitu Pak. Beraninya ya pagi, kadang pas sekolah itu pas istirahat, terus kadang sore, kadang malam. Oke. Nah, Masnya tadi kan nge-game itu satu hari itu bisa sekali main sekitar 2-3 jam. Satu harinya pagi main, istirahat main, sore main, malam main. Nah, Masnya tuh suka banget main game Mas ya? Bisa dibilang suka Pak. Nah, pernah berpikiran nggak Mas kalau ya main game itu nggak apa-apa buat refreshing, tapi pelajaran itu juga penting, itu pernah pikir? Maksud saya belum bisa memilah-milah waktu Pak. Oh iya. Jadi Mas tadi bilang belum bisa memilah-milah waktu. Nah, kan Masnya tadi bilang bahwasanya pertama itu Masnya game sekitar 2-3 jam sekali game dan ada 4 kali dalam sehari. Jadi satu minggu itu Masnya bisa sekitar
ada mungkin 20 kali, 28 kali game kan ya Mas ya. Nah, sedangkan permasalahan di sini itu tadi ada nilai Mas yang turun, dan juga Mas tuh tadi bilang bahwasanya Mas tuh kesulitan untuk membagi waktu Mas. Nah, kan Mas ini kan gamenya kan lumayan banyak. Nah, sedangkan sekolah sendiri pada saat satu mata pelajaran itu cuman sekali tetap muka. Nah, gimana menurut Mas tuh, apakah ini tuh imbang atau enggak? Saya rasa tidak imbang Pak. Nah, kalau masalah tidak imbang tuh menurut Mas enaknya diapain? Jadi biar ini semua itu menurut Mas diapain? Mungkin ya harus diimbangi satu sama lain, harus seimbang Pak kayaknya Pak. Mungkin saya lebih banyak bermainnya dibanding belajarnya. Nah, ya memang bermain itu tidak masalah Mas. Maksudnya kita sebagai, apalagi Mas juga masih muda kan ya, masih ya perlu refreshing, apalagi sekolah terus juga itu juga penat itu juga tidak baik, jadi perlu diimbangi. Ya. Mas tadi bilang sudah bahwasannya sudah mau mengimbangi. Nah, cara mengimbangi Mas itu gimana? Mungkin dengan mengurangi skala bermainnya dan menambah belajarnya Pak mungkin. Contohnya gimana? Jadi ya boleh nge-game cuma jangan lama-lama, terus diselingi belajar juga Pak. Nah, Gitu, Pak. satu hari itu Mas tadi game 4 kali. Nah, sedangkan kalau di total 4 kali itu nanti kalau Mas nge-game pagi terus nge-game lagi pada saat istirahat, terus sore juga malam itu kan apakah Mas tidak merasa capek Mas? Ya Pak, capek Pak. Mungkin karena udah seneng Pak. Ya Pak. Jadi ya emang kalau emang udah senang tuh rasa capek itu berkurang. Tapi kan alangkah baiknya jika ya, seperti Mas yang katakan tadi itu diimbangi. Kan tadi Mas contoh Mas matematikanya nilainya berkurang, nilainya menurun. Nah, untuk mengimbangi matematika itu karena gurunya berbelit-belit kalau jelaskan, contoh waktu satu kali nge-game entah itu di sore hari atau malam hari diganti sama belajar matematika itu. Masih boleh nge-game tuh masih boleh. Nah, gimana menurut Mas kalau seperti itu? Apakah atau Mas mungkin punya solusi lain? Mau ya kan ini kan Mas yang bakal jalani. Ini menurut Mas gimana? Kalau misalnya belajar sama teman itu gimana Pak? Nah, itu juga nggak apa-apa Mas. Ya. Belajar sama teman itu memang salah satu jalan keluar agar Masnya sendiri kan biar tahu, oh ini temannya bisa mengerjakan ini loh, terus Mas bisa belajar kepada temannya, itu juga nggak apa-apa. Nah, emang Masnya tuh kalau mau belajar sama teman tuh udah pernah nyoba atau emang belum pernah nyoba Mas? Pernah Pak, tapi nggak sering Pak. Oh ya, iya. Pernah, sudah pernah. Nah, pengalamannya belajar kelompok gimana? Ya seru, terus banyak hal yang bisa dicari sama teman-teman gitu Pak, hal yang menarik gitu Pak. Oke. Jadi Mas di sini tadi udah bilang bahwasannya belajar kelompok itu lebih seru daripada belajar dengan gurunya kan ya, apalagi gurunya ngomongnya berbelit-belit. Kalau gurunya ngomongnya enak ya enak bisa diterima pelajarannya. Ya. Tapi kan sebagai siswa kita tuh juga harus memahami kan guru kan juga punya tanggungan seperti siswa. Masnya kan namanya belajar, tanggungannya juga perlu bermain, refreshing. Sedangkan guru itu sudah mengajar Mas, juga punya tanggungan di kantornya, terus punya tanggungan dari dinas dan lain-lain. Jadi ya sama-sama simbiosis mutualisme, sama-sama harus memahami. Baik Pak. Nah, Mas tadi pertama bilang bahwasanya Mas tadi ingin belajar kelompok. Nah, untuk rencananya Mas dalam 1 minggu Mas tuh ingin belajar kelompok berapa kali? Ya kan kalau pagi sampai siang kan saya sekolah Pak, mungkin ya bisa habis pulang sekolah. Gitu, Pak, ya. Jadi untuk kan pulang sekolah itu setiap hari atau contoh 3 kali seminggu atau berapa?
Ya mungkin kalau pas lombar Pak, kalau pas Oh, namanya lombar itu aja Pak. Oh iya paham paham. Nah, ya ini langkah yang bagus untuk Mas untuk mau meningkatkan nilai pelajaran mata pelajaran Mas. Nah, tapi perlu diingat kan dalam kerja kelompok itu Mas menanggung diri Mas sendiri. Mas tuh harus bisa mengontrol diri Mas sendiri. Karena Mas bersama teman-teman Mas, karena kadang biasanya tuh kondisinya tuh nggak tentu. Emang kadang bisa belajar serius di situ, tapi kadang malah sebaliknya udah ngumpul lupa belajar. Nah, Mas di sini punya kendali penuh atas diri Mas, harus bisa memotivasi diri Mas sendiri. Bahwasannya yang game tuh perlu, tapi game tuh boleh, tapi mata pelajaran tuh perlu. Soalnya Mas juga mau kelas 3, mau lanjutin ke universitas ataupun lanjutin ke yang disediakan Mas besok mau kemana Mas lanjutnya? Kalau mau nggak daftar angkatan, ya mau kuliah Pak. Oh, ya Pak. ya amin. Nah sekarang Mas fokus dulu aja untuk hal-hal yang tadi permasalahan yang dialami Mas tadi, nilai Mas menurun tadi. Nah, tadi nilai Mas sudah Mas kan pertama nilai Mas sudah menurun dan Mas sudah tahu apa solusinya kan Mas. Nah terus juga Mas tadi bilang belum bisa mengatur waktu, tapi Mas tadi sudah bilang bahwasannya mau belajar kelompok setiap longgar, setiap pulang sekolah dan itu longgar, yaitu 2 langkah itu merupakan 2 langkah penyelesaian yang bagus Mas. Ya ini baiknya untuk kedepannya tuh dilaksanakan dahulu aja. Kalau Mas nanti ada kesulitan atau ada apa, bisa datang ke sini lagi. Ataupun jika Mas bisa menyelesaikan masalahnya, ya sangat baik. Soalnya Mas kan secara tingkah laku Mas sudah bisa mengkondisikan tingkah laku Mas sendiri. Kalau di tempat ini bagaimana, kalau di tempat ini bagaimana. Nah, ya itu merupakan langkah yang bagus, langkah yang baik, dan semoga kedepannya Mas nilainya bisa naik lagi. Makasih Pak. Ya dirasa kita sudah cukup ya Mas ya. Makasih Pak. Oh iya, Sama-sama Pak. ya sama-sama. Ya, mari, Pak. Oh iya, mari. Jadi Ya Pak.